Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, hari ini Ustaz akan memberikan tutorial bagaimana cara kita itu login di SSE atau Samarinda Smart Education, serta bagaimana cara kita itu untuk memulai mengerjakan sebuah ujian. Ya, insya Allah di hari Sabtu nanti akan ada simulasi penggunaan SSE-nya. Insya Allah teman-teman sekalian, anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz dan Ustazahnya Ustaz rasa sudah membagikan email dan password ya. Jadi email dan passwordnya itu bukan anak-anak bikin baru, tetapi Ustaz dan Ustazah sudah membuatkan. Jadi sudah membuatkan untuk anak-anakku sekalian email dan passwordnya. Jadi anak-anak tidak perlu repot-repot lagi registrasi. Jadi cukup langsung login saja dengan email dan password yang sudah diberikan oleh Ustaz dan Ustazahnya wali kelas. Ya. Jadi pertama, kalau sudah mendapatkan email dan password dari wali kelasnya anak-anakku sekalian, kita loginnya langsung ke Samarinda Smart Edu.id. Mungkin anak-anak bisa lihat di dalam URL yang Ustaz masukkan di sini. Ustaz sampaikan tersedia juga versi yang ada untuk Android, tetapi lebih baik pakai yang di webnya saja, lebih up to date. Karena termasuk ya juga yang untuk versi iPhone di iOS itu di App Store itu masih yang versi lama. Jadi termasuk daripada admin atau pengembang dari SS tersebut juga masih menyarankan lebih baik kita pakai yang di websitenya saja. Jadi silahkan semuanya, nanti kita biar seragam kita langsung masuk saja ke Samarinda Smart Edu.id ini. Ya, pertama kita enter saja. Nah, setelah kita masuk ke Samarinda Smart Edu, nah ini adalah tampilan pertama dari Samarinda atau Smart Education. Lah kita langsung login dengan menggunakan email dan password yang sudah dibagikan oleh Ustaz dan Ustazahnya. Dia login, kita masukkan email passwordnya. Ini contoh Ustaz ada menggunakan punya kelas 4 Anindita Kaisa Zafira Hendarsyah. Ustaz masukkan di sini Anindita yang sudah ada sebenarnya passwordnya di sini. Kemudian masukkan, jangan lupa di sini juga masukkan passwordnya. Kalau misalkan kita tidak, kita bisa masukkan yang lain, misalkan ya anak-anak bisa masukkan nanti email dan password sesuai dengan kelasnya. Jangan lupa setelah mengklik email dan password, pastikan kita adalah seorang siswa. Jadi kalau kita admin, dinas pendidikan, guru itu nggak bisa, harus sebagai siswa. Kalau sudah emailnya benar, passwordnya benar, dan sudah dicentang siswanya, baru kita login. Ya, kita tunggu sebentar seperti apa prosesnya. Dan tampilan ketika kita sudah login menggunakan email dan password dari yang sudah Ustaznya bagikan. Nah, ini tampilannya ya. Jadi tampilan di atau di halaman siswa itu seperti ini, ada jadwal, ada bang soal kalau mau ngeliat bagaimana. Nah, untuk simulasi dan proses mengerjakan UTS, mengerjakan PAS nanti penilaian akhir semester 1, anak-anak silahkan klik bagian UTS atau UAS ini. Ya. Kita klik. Ya. Kita klik di sini. Nah, kalau ini nanti kita cek, kalau misalkan belum ada soalnya di sini, nanti anak-anak bisa menghubungin wali kelasnya. Barangkali belum diregistrasikan, tetapi insya Allah sudah semua. Atau barangkali ada yang kelewatan ya, seperti itu. Nah, kita kalau sudah ada nanti besok itu adalah simulasi keterangannya. Kalau misalkan ujian nanti dia ujian. Kita klik di sini. Nah, kalau ini untuk melihat detailnya, misalkan mau melihat siapa saja yang bisa mengerjakan ini, kemudian misalkan detail ujiannya berapa soal, kemudian dimulai jam berapa itu. Tapi kalau kita mau langsung mulai, kita mau langsung mulai ujian. Ya. Kalau ujiannya itu nanti sudah dibuka, dia akan berwarna hijau seperti ini. Tetapi jika ujiannya nanti belum dibuka oleh admin atau oleh sekolah, maka dia akan berwarna oranye. Artinya ujian belum dibuka, nanti ada keterangannya. Nah, jadi ini karena kita itu nanti jadi tinggal login ya, kemudian masuk ke UTS UAS, kemudian kita pilih besok yang simulasi.
Kemudian sesuaikan dengan jamnya. Kalau sudah, kita mulai ujian. Ya, langsung seperti ini. Ini tampilan, sebentar lagi proses loading. Jadi ini adalah halaman ketika kita sudah start untuk mengerjakan. Ini masih proses, jadi harus, kalau ada proses seperti ini ya kita harus menunggu dulu. Jadi ini menyesuaikan juga. Ya harapannya nanti koneksi internet yang sedang kita pakai itu stabil ya, karena takutnya kalau misalkan internet kita tidak stabil, ya khawatir tidak terload soalnya. Nah ini contoh saja, di tutorialnya ada 5 soal Ustadz bikin, ya ini untuk soal kelas 4 ya. Jadi soal-soal yang ada tuh ada di atas ini. Jadi soal-soalnya nanti ada terlist di sini ya. Nanti tinggal kalau misalkan nomor 1 Aldi ingin bermain game online, misalkan ini kita jawab saja. Misalkan ya kita contohkan ya, kita pilih D jawabannya. Kalau sudah, langsung kita klik ke nomor selanjutnya, nomor 2 ya. Di bawah sini, di bawah atau di kiri bawah ini menandakan durasi atau jam yang sedang berjalan, jam berapa ini. Nah kita lagi ngerjain. Nah kemudian ini soal nomor 2, animasi berasal dari kata misalkan to animate. Nah, seperti ini. Kalau sudah, yakin ke nomor 3. Begitu seterusnya sampai ke nomor 5 di sini. Nomor 3 kita coba kerjakan satu-satu juga. Nomor 3. Ya ini kalau semakin banyak yang menggunakan nanti makin loadingnya akan makin panjang ya. Jadi harus bersabar juga. Aisyah memiliki akun media sosial. Aisyah ingin memasukkan foto profil, namun Aisyah tidak ingin orang asing dapat mengidentifikasi dirinya. Hal yang dilakukan Aisyah adalah, terserah, misalkan dia kita jawab ya selfie lah misalkan. Ini contoh saja ya. Dan nomor 4 kita mau lihat tadi benarnya berapa. Nomor 4-nya misalkan jadi tidak, ya harus banyak bersabar, kita tunggu dulu. Nah ini contoh apa, misalkan kita sampel-sampel saja ini karena masih tutorial mengerjakan. Jadi seperti ini anak-anak ya, nanti tinggal dijawab soalnya sejumlah soal yang ada. Untuk soal kelas 6 itu ada 40 soal, jadi harus ada 40, ada jumlah 40 soal di atas ini nantinya harus anak-anak kerjakan. Dan harus pastikan harus sesuai dengan koneksinya cepat. Nah kalau misalkan ada gambarnya besar seperti ini ya, gambarnya harus digeser. Nah, contoh ini tampilan apa, ini kan contoh kelas 6. Tampilan ketika apa, misalkan ketika menulis email. Nah sekarang soalnya sudah terjawab semua ya, sudah terjawab semua. Maka kalau sudah, tinggal anak-anak klik finish yang ada di kanan atas ini, finish. Nah, dan kalau kita sudah oke, maka kita tidak bisa lagi mengecek ujian kita. Jadi sekali aja kita ngerjainnya. Oke. Nah, langsung muncul nilainya. Ini kalau nilainya mau ditampilkan, tapi nilai juga bisa untuk tidak ditampilkan. Ini contoh saja nilainya Ustadz tampilkan. Jadi kalau nilai itu ditampilkan nanti seperti ini. Ya. Jadi begitu anak-anakku sekalian ya. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan sebagai siswa seperti ini, nanti kalau kita misalkan udah kita refresh, misalkan halaman ini kita masuk lagi ke sini halaman, maka kita sudah tidak bisa lagi mengerjakan tryoutnya lagi, mengerjakan UTS-nya. Tadi kita kan klik ini. Sekarang kalau misalkan ya kita mulai ujian, kita sudah tidak bisa. Ini karena tadi kita sudah mengerjakan dan sudah ada nilainya, kita bisa melihat. Oke, begitu. Jadi kalau misalkan mau mengulang harus menghubungin ustadz dan ustadzahnya. Baik, terima kasih. Jadi diingat-ingat prosesnya ya. Ustadz kembali ingatkan, tidak perlu registrasi lagi, itu tinggal login saja. Dan kemudian silahkan untuk login dengan menggunakan ID yang sudah dibagikan itu. Kalau dia huruf besar ya harus huruf besar, kalau dia huruf kecil harus huruf kecil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.